Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini salam dia jawab sendiri ya, Phil ya. Ini Alhamdulillah nih Mas Tommy bergabung di agenda tiba-tiba sharing ya. Volume pertama. Ini masih berkaitan dengan hasil kemarin Mbak Filda ini ikuti satu apa ya, satu training kali ya. Training berkaitan dengan value engineering. Nah, sore ini sengaja direkam eh, untuk memudahkan apa ya, membagikan kali ya, membagikan ke teman-teman atau eh, siapapun lah ya yang mencoba yang akan melihat video ini mengenai satu materi yang sangat menarik tentang value engineering. Nah, harapan kami sih nanti meskipun mungkin kata Mbak Villa sekitar 30 menit penjelasan value engineering, nanti semoga bisa bermanfaat dan apa ya mungkin terbuka lah ya ruang untuk diskusi berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini langsung saja nih kepada Mbak Vinda kami persilakan untuk menyampaikan materi tiba-tiba sharing volume pertama. Oke, terima kasih banyak Mas Yoga sudah difasilitasi ya. Eh, Berlatar belakang ngobrol-ngobrol santai, perjalanan dari JB Sumarlin ke Cikini. Rasanya kita perlu satu ruang khusus untuk bisa diskusi bertajuk tiba-tiba sharing gitu ya. Mungkin nanti ada volume-volume selanjutnya. Em, ini pertama kali aku mungkin coba share hasil atau oleh-oleh dari pelatihan pekan lalu. Sebenarnya pelatihannya tentang value engineering, kemudian sistem readiness level, kemudian integrated readiness level, dan juga teknologi readiness level. Tapi mungkin di sini untuk mempermudah teman-teman sekalian, kita coba akan sharing secara bertahap gitu ya, supaya tidak terlalu penuh informasinya. Oke, singkat cerita, em, pada kesempatan pertama, pada tiba-tiba sharing sesi satu, kita akan coba share terkait pengenalan value engineering. Jadi dalam tahap ini kita hanya kenalan dulu. Sengaja slide yang digunakan adalah slide dari fasilitator. Jadi fasilitator kami saat itu adalah Alvin Tehmono. Beliau adalah trainer dan juga fasilitator khusus untuk value engineering. Nah, ini sedikit apa namanya profil barangkali ya, profil dari beliau. Jadi di LinkedIn-nya beliau menuangkan bahwa beliau adalah first professional in value management in Indonesia. Begitu. Jadi belum ada sebelumnya. Nah, kemudian beliau saat ini juga aktif sebagai praktisi value engineering. Dan saat ini ya beliau membantu Kementerian PUPR untuk membuat sebuah pedoman pelaksanaan teknis rekayasa nilai. Ini sudah ada pedomannya dan apa namanya sudah bisa diunduh. Kemudian em, ini kita langsung saja ke apa itu value engineering. Jadi sebenarnya value engineering ini mungkin kalau didengar kayak, aduh ini teknik apa sih, teknik apa gitu. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya value engineering itu hanya merupakan, bukan hanya ya, merupakan satu proses yang sistematis begitu. Ini digunakan oleh tim multidisiplin yang dipimpin oleh eh, fasilitator value management atau value engineering yang terkualifikasi untuk meningkatkan nilai atau meningkatkan value dari sebuah project, produk, proses, service, atau organisasi melalui analisa fungsi-fungsi. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ada semacam pressure cooker. Nah, ini adalah
komponen-komponen yang terlibat di dalam proses value engineering. Ada fasilitator, ada tim multidisiplin, ada expert di sana, kemudian ada nanti mendesain sesuatu begitu ya, ada aktivitas desain di sana, kemudian ada penetapan tujuan di sana, kemudian ada value filosofi dan juga prosesnya itu dilakukan secara terstruktur. Itu kira-kira gambaran dari value engineering. Jadi pada intinya value engineering adalah sebuah proses sistematis. Begitu. Oke, kita lanjut. Em, Nah, ini fakta menarik yang terus terang aku sendiri juga baru tahu ketika itu. Jadi kalau berdasarkan statistik ini, dari 100% project, hanya 0,5% saja project yang on budget, on time, dan on benefit. Jadi sedikit sekali, hanya 0,5%. Kemudian hanya 8,5% project yang on budget dan on time. Makanya kalau proyek-proyek kita mungkin banyak NCI gitu ya, masuk kata kategori sisanya gitu. Kemudian 47,9% project on budget. Sisanya ya teman-teman bisa interpretasikan sendiri ya, bahwa ternyata banyak sekali yang meleset dari budget yang dianggarkan di awal, dari time yang juga sudah ditargetkan di awal, dan juga dari segi benefit apa yang didapatkan dari sebuah project itu jadi meleset dari target awal. Ini statistiknya menarik sekali. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah ilmu value engineering bisa membantu mengurangi persentase kegagalan proyek sebagaimana statistik tadi? Maka jawabannya mungkin bisa, karena menurut Prof. Ben, salah satu cara untuk memitigasi hal tersebut adalah dengan mengetahui kenapa proyek itu dibutuhkan. Nah, ini butuh tools. Baik, secara umum, eh, rumus value adalah em, satisfaction needs dibagi ketersediaan sumber daya atau resource sacrificed. Jadi em, apa namanya, seberapa besar eh, kebutuhan terhadap ketersediaan sumber daya. Kemudian secara spesifik, rumus value adalah fungsi dikali performa dibagi dengan biaya. Jadi menghasilkan apa namanya, value yang tinggi dengan mengurangi biaya tanpa merusak fungsi dan performa dari satu proyek. Begitu. Selanjutnya, ini mungkin sedikit sejarah value engineering internasional. Jadi sebenarnya value engineering itu bukan merupakan ilmu yang baru. Jadi ilmu ini ditemukan oleh Lawrence Miles dari perusahaan General Electric sekitar tahun 1940-an. Dan salah satu slogan value engineering adalah all cost is for function, yang artinya seluruh biaya memiliki fungsi. Kemudian, tak lama kemudian, VA ini akhirnya berkembang menjadi value management. Jadi value management ini berkembang di Eropa. Begitu. Nah, kita akan melihat kapan value engineering ini ada di Indonesia. Jadi sekitar tahun 1974, proyek jalan tol, proyek flyover ya, Cawang Tanjung Priuk ini sudah menggunakan pendekatan value engineering begitu. Kemudian dan ini berawal dari tahun 1974, kemudian 1986 sampai dengan saat ini value engineering sebenarnya sudah digunakan di berbagai proyek. Nah,
Selanjutnya, em, ini tadi sudah coba aku sampaikan sekilas ya, pendekatan desain dengan rumus value. Jadi terdapat beberapa pendekatan desain dengan melihat rumusan ini, seperti design for value, design to cost, design to innovation, design for tender, dan lain sebagainya. Oke, ini saat itu kita diminta untuk menyelesaikan satu contoh project ya. Nanti aku coba share Miro-nya. Ini adalah tools untuk exercise-nya. Mungkin aku sedikit lompat ke proses sistematis di VI itu sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman, secara prinsip nih, untuk khususnya untuk teman-teman yang sudah pernah belajar design thinking ya, ini mirip sebenarnya sama design thinking karena dia menggunakan pendekatan divergen dan konvergen juga, double diamond. Jadi di proses penggalian informasi dia eh, divergen, kemudian di proses analisis atau function analysis dia konvergen, kemudian nanti di creation dia divergen lagi, kemudian di idea selection itu nanti konvergen lagi. Seperti itu mirip seperti design thinking. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam proses value engineering. Jadi yang pertama ada tahap persiapan preparation begitu. Kemudian ada tahap information. Information ini siapa saja yang hadir ya tadi sebagaimana ya kalau teman-teman ingat ada pressure cooker tadi di sana ada expert, ada tim multidisiplin, ada fasilitator gitu ya. Kemudian ada pemilik proyeknya. Jadi di sana fungsi dari forum itu adalah menggali sebanyak-banyaknya informasi. Tools yang digunakan apa? Tools yang digunakan adalah 9 pertanyaan. Nanti di slide berikutnya ada. Gitu. Nah, kemudian setelah tahapan information, lanjut ke function analysis. Begitu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke proses kreatif, creation, kemudian lanjut ke proses idea selection, kemudian lanjut masuk ke proses development, kemudian lanjut lagi masuk ke evaluation and presentation, dan yang terakhir adalah conclusion, setelah itu implementation. Kurang lebih begitu alur dari VE ini. Kita akan coba lihat tools-tools yang digunakan dari setiap tahapan ini. Nah, oh ya, sebelum itu mungkin eh, perlu dijelaskan juga bagaimana proses terstruktur tadi bisa mengoptimasi sebuah sistem. Jadi dengan melakukan proses terstruktur tadi, kita tidak langsung melompat pada kesimpulan, gitu. Karena apa? Ya karena masalah diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian disebarluaskan ke tim, kemudian sama-sama dicarikan solusinya seperti apa. Nah, hasilnya nanti kesimpulan akhir nih di steps ke-9 tadi diharapkan ya dia auditable, kemudian traceable dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena sudah melalui serangkaian proses, ketika ada miss, kita bisa tracing miss-nya ada di proses mana. Gitu. Gitu. Jadi kenapa kita perlu lakukan sebuah proses yang terstruktur dalam mendesain sebuah project sebelum nantinya diputuskan dan diimplementasikan. Selanjutnya, nah ini, ketika tadi teman-teman ingat kita ada beberapa steps gitu. Pertama, steps yang harus dilalui adalah eh, preparation phase atau tahap persiapan. Tahap persiapan ini penting. Apa saja yang dilakukan? Di dalam tahap persiapan ini yang dilakukan antara lain kita menetapkan tujuan dilakukannya VI ini, kemudian kita tentukan komposisi timnya, kemudian kita bikin agenda studinya, kita arrange
waktu dan durasinya berapa lama. Kalau kata instruktur sih biasanya 5 harian gitu. Kemudian kita tentukan ruang lingkup studinya dan lain sebagainya. Bahkan sampai kita tentukan peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan selama proses eh, VI ini berjalan gitu. Jadi di tahap persiapan ini memang disusun dengan begitu detail ya. Mungkin bisa di sini ada contoh mind map bisa terlihat dari sini. Begitu hal-hal apa saja yang kiranya perlu dipersiapkan dalam tahap persiapan ini, preparation phase. Selanjutnya, setelah preparation, kita akan lanjut ke fase penggalian informasi. Jadi di penggalian informasi ini siapa saja yang terlibat? Jadi ada fasilitator, ada tim multidisiplin, ada expert gitu, ada pemilik proyek dan lain sebagainya. Di sini mereka akan berdiskusi, saling bertanya jawab satu sama lain gitu. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka itu akan semakin baik untuk bisa mendapatkan input. Ini adalah apa namanya tools yang biasa digunakan dalam tahapan information. Jadi tugasnya adalah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk dikonfirmasi, untuk dikonsultasikan ke anggota tim itu yang terdiri dari berbagai macam pihak itu tadi. Jadi contoh, apakah kita membutuhkan proyek itu? Pertanyaan kedua, seberapa banyak kita membutuhkannya? Pertanyaan ketiga, jika ada alternatif, apa saja alternatifnya? Pertanyaan keempat, bagaimana kita mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak banyak dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang akan disampaikan pada proses penggalian informasi. Seperti itu. Kemudian em, ini adalah eh, apa namanya penjelasan lebih lanjut dari teknik 9 pertanyaan umum VI tadi bisa mengoptimalkan proyek. Jadi dengan melakukan 9 pertanyaan tadi tidak mengalokasikan sumber daya lebih dari yang diperlukan atau kurang dari yang dibutuhkan. Caranya menilai kebutuhan dasar dan esensial dari proyek, kemudian mengukur kebutuhan secara kuantitatif. Kemudian selanjutnya mencari berbagai opsi dan solusi, mengidentifikasi keterbatasan atau hambatan yang mungkin ada, mengelola risiko, mengurangi risiko yang terkait dengan asumsi yang tidak akurat, memastikan keterlibatan dan komunikasi dengan pihak yang relevan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, ketika sudah selesai tahap penggalian informasi, kita masuk ke tahap selanjutnya yang namanya function analysis atau kalau di bagian tadi analisis gitu ya. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah satu fungsi itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Itu sangat memungkinkan terjadi, makanya harus digali tuh fungsi ini kira-kira cara apa lagi ya yang eh, bisa untuk digunakan untuk menghasilkan fungsi ini. Kemudian ketika kita menentukan fungsi, fungsi itu terdiri dari kata kerja dan kata benda. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tools yang digunakan itu adalah phase diagram. Nanti coba aku tampilkan juga Miro-nya. Kemudian setelah function analysis ini masuk ke creation atau tahap kreativitas. Jadi di sini dijelaskan bahwa penghasilan ide pada fase kreativitas sebaiknya dilakukan setelah masalah sudah dianalisa dengan baik. Kemudian permasalahan dapat ditemukan pada fase informasi, kemudian performance, risiko, value profile, dan lain-lain. Dan pada tahap ini tidak boleh mengevaluasi ide. Nah, kemudian kenapa? Karena evaluasi ide ada di tahap berikutnya, gitu. Kita lanjut ke tahap evaluasi ide. Ini apa namanya tools yang digunakan ada description alternatif seperti ini.
Nah, ini adalah pertanyaannya. Kapan sebaiknya VI ini dilakukan? Nah, kalau dalam konteks research project, VI ini sebaiknya dilakukan pada saat TRL 4 gitu. Karena kan kalau di TRL 1 sampai 3 ya masih proof of concept, em, masih belum apa namanya belum kelihatan ya nantinya akan menjadi barang seperti apa. Nah, kalau di Tiara 4 ini kan setidaknya eh, sudah mulai tergambar akan membuat apa, bahkan mungkin sudah sempat diuji cobakan di skala laboratorium membuat satu prototipenya. Kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya itu mungkin teman-teman untuk bahan paparannya. Selanjutnya em, di sini aku akan memberikan gambaran kertas kerjanya Miro. Nah, ini mudah-mudahan sudah lihat ya. Nah, di sini pada tahap persiapan itu tadi, em, sebelum tahap persiapan tahap awal banget ya, setelah kita menentukan siapa aja yang akan diundang, kemudian waktunya berapa lama, tempatnya di mana, kemudian perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, ini sambil kita mempersiapkan value profile team. Jadi di dalam value profile team ini kita tentukan tuh kriteria sukses dari project ini apa aja. Terus deskripsi dari setiap kriteria apa aja. Unit pengukurannya apa nih? Kemudian range nilainya bagaimana? Nah, range nilai ini adalah apa namanya tergantung kebutuhan dari pemilik proyek. Nah, kemudian kriteria sukses itu kira-kira masuk dalam kategori nice to have atau must have. Nah, kemudian ada judgement skor saat ini berapa dan skor yang diharapkan berapa. Kurang lebih begitu. Jadi kita coba identifikasi ketika ingin membuat satu proyek, kriteria suksesnya apa aja. Gitu. Ini perlu dikerjakan oleh tim. Nah, setelah ini terbentuk dalam fase apa namanya eh, pertanyaan-pertanyaan, 9 pertanyaan itu fase informasi ya. Kita coba tuangkan pertanyaan-pertanyaannya di sini. Kemudian dari setiap satu pertanyaan dibuat pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi kita buat 9 pertanyaan umum, dari setiap satu pertanyaan dibuat pertanyaan spesifik. Gitu. Nanti ketemu tuh apa namanya akar masalahnya kenapa proyek ini kita butuhkan. Kurang lebih seperti itu nantinya ketemunya. Nah, kemudian setelah membuat apa 9 pertanyaan, kita lakukan function analysis dengan menggunakan phase diagram gitu, seperti ini. Contoh, ini kita ingin membuat proyek menyimpan minyak gitu ya. Nah, kita dari sini ya, dari sini kita coba alirkan ke sini kira-kira dengan pertanyaan bagaimana, kemudian dengan fungsi sebab akibat dan juga mengapa. Nah, nanti ketemu akar masalahnya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat setelah menggunakan phase diagram, kita coba merumuskan begitu masing-masing fungsinya. Setelah ketemu masing-masing fungsinya, kita tuliskan description alternatifnya. Kemudian setelah itu kita buat morphological chart-nya. Nah, kemudian tinggal dipilih kira-kira mana yang menjadi alternatif dalam mekanisme pengambilan keputusan. Begitu. Jadi ini memang sifatnya partisipatif dan apa namanya tidak apa ya tidak berdasarkan keputusan beberapa orang saja, melainkan ini keputusan dari tim dan timnya di situ terdiri dari berbagai pihak, ada expert juga, ada multidisiplin sehingga perspektifnya bisa luas.
Mungkin itu sedikit sharing terkait value engineering. Harapannya kalau misalkan teman-teman penasaran nih tentang value engineering lebih lanjut, mungkin di next kegiatan peningkatan kapasitas kita coba bisa belajar sama-sama lebih detail ya bagaimana teknik untuk melakukan value engineering ini. Barangkali saja ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dalam mengawal riset, memberi saran kepada para researcher bagaimana seharusnya yang dilakukan. Itu mungkin Mas Yoga yang bisa dibagi pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah difasilitasi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Filda, ya Mbak Firda lah ya. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing di eh, tiba-tiba sharing volume 1 ya. Eh, Memang cocok ya ketika nanti kita menyampaikan satu materi di mana closingan materi itu membuat yang apa ya, yang melihat itu penasaran. Sehingga nanti eh, saya berharap ada volume 2 dan seterusnya melanjutkan mengenai value engineering yang semoga memunculkan banyak poin-poin diskusi ya yang nantinya kita akan sama-sama lakukan lah gitu. Nah, mungkin seperti itu Mbak Filda. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita bertemu ya di tiba-tiba sharing volume kedua. Terima kasih juga Mas Tommy yang sudah bersedia untuk menunda pulang demi mendengarkan value engineering. Kami tutup. Semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.